Demikian pula dengan istrinya Fir'aun. Kurang kafir apa Fir'aun? Kurang jahanam apa Fir'aun? Bukan hanya ngaku jadi nabi, tapi ngaku jadi Tuhan. Innama ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun nyuruh orang buat sujud di hadapan dia, termasuk bininya. Tapi bininya beriman kepada Allah. Asiyah nggak pernah mau sujud kecuali kepada Allah. Ibu, kabarnya Asiyah tuh bu, kalau bikin keselnya Fir'aun, Fir'aun nyiksa dia. Ditaruh bu di atas tempat tidur yang terbuat dari besi. Di bawahnya dididihkan api. Asiyah. Tapi dia beriman, tapi dia solehah, tapi dia bisa menjadi istri yang tetap solehah. Padahal suaminya Fir'aun. Berulang kali saya sampaikan padamu, suamimu bu, kan gak Fir'aun amat. Betul? Emang sih gak kayak Sayyidina Ali, iya. Emang sih nggak kayak Sayyidina Abu Bakar, iya. Emang nggak kayak Nabi Muhammad, iya. Tapi kan dia nggak Fir'aun amat juga. Yuk belajar, buat jadi istri yang caranya senyum. Cara nomor 1. Ya, ya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ustazah senyum doang nih, jangan salah. Senyum itu kalau ada alasannya, itu memang gampang. Kamu dikasih hadiah sama suami, kamu senyum. Kamu dipuji sama suami, kamu senyum. Bisa. Tapi tersenyum bahkan di saat kamu minta uang dan dia nggak kasih. Tapi senyum bahkan di saat kamu tahu suamimu senyum-senyum sama janda belakang rumah. Hanya bisa dilakukan oleh seorang istri yang hatinya luas. Makanya bu, modalnya agar bisa tersenyum tulus kepada suami adalah hati yang luas. Istri, luaskanlah hatimu. Yang lapang hatinya. Hati yang lapang itu enggak gampang terkotori dengan apapun. Barang kalau lapang, kalau gede enggak gampang kotornya bu. Kayak lautan tuh. Nggak gampang kotornya. Tapi air dalam gelas gampang banget kotornya. Kena kotorannya cicak udah langsung jadi kotor. Tapi lautan karena dia luas, karena dia lapang, dijatuhi bangkainya babi sekalipun nggak jadi najis. Demikian pula dengan istri yang hatinya lapang. Suaminya ngomong keras dikit, dia nggak apa-apa. Dia senyum, suaminya nggak senyum, dia nggak apa-apa. Istri tuh kalau hatinya sempit, suaminya ngomong kasar dikit berasa kiamat. Baru suaminya nggak WhatsApp, nggak ngangkat telepon dia, wah udah pikirannya kemana-mana. Udah langsung aja dah. Semua laki-laki akan tetapi seberapa luas hatimu dapat menerima. Saya ulangi. Permasalahan dalam rumah tangga itu tidak bergantung dari seberapa berat masalahnya, akan tetapi seringkali bergantung pada seberapa luas hati menghadapinya. Kalau hatimu luas,
Segala galak tuh jadi ringan. Senyum jadi ringan. Jadi adem sama suami, jadi adem sama anak. Tuh. Hatinya lapang. Ustazah, gimana caranya lapangin hati? Caranya lapangin hati adalah letakkanlah dalam hatimu hal-hal besar. Hatimu jadi lapang. Tapi selagi yang kamu pikirkan, yang kamu tuju adalah hal-hal kecil, hatimu jadi kecil terus-terusan. Yang kamu pikirin tiap hari masak apa? Jadi hatinya ukurannya semeja makan. Tiap hari yang dipikirin hari ini pakai apa? Pakai baju yang mana? Pakai tas yang mana? Hatimu akhirnya ukurannya jadi seukuran badan. Tiap hari yang dipikirin gimana caranya biar kebeli rumah. Hatinya ukurannya jadi sebesar rumah. Akan tetapi, kalau kamu memikirkan gimana caranya saya biar jadi seorang perempuan yang pantas masuk surga, hatimu jadi seluas surga. Al-jannah arduhas samawati wal ard. Surga lebih luas daripada langit dan bumi. Hatimu kalau terus-terusan kamu pikirkan tentang urusan-urusan besar, maka hatimu jadi besar. Kamu pikirkan urusan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat. Kamu pikirkan urusan Islam. Kamu pikirkan urusanmu, hubunganmu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kamu memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka hatimu akan menjadi luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau kamu berhasil memasukkan Allah dalam hatimu itu. Tiap lihat suami ingatnya Allah. Dia adalah laki-laki yang telah Allah pilihkan untuk menjadi jalan surga bagiku. Kalau suami lagi menyenangkan, Masya Allah, surga emang adem, nyenengin. Kalau suami lagi menyebalkan, surga emang berat. Tapi surga yang kamu pikirkan. Memikirkan, melihat suami mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah seorang laki-laki yang telah Allah jadikan kunci surgaku berada di tangannya. Ya Allah, mampukan aku menjadi istri yang solehah baginya. Kalau kamu begitu, hatimu jadi luas. Hatimu jadi lapang. Karena di dalam hatimu ada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada Allah. Karenanya kepada hamba-hamba yang di hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, "Lan yas'ani ardi wala samai, walakin yas'ani qalbu abdiyal mu'min." Aku tidak muat di tempat sempit langit, aku tidak muat di tempat sempit bumi, aku hanya muat di tempat luas tak terbatas, hati seorang hambaku yang beriman. Ketika kamu penuh keimanan kepada Allah, kamu hadapi suamimu dengan penuh keimanan bahwa apapun yang kamu lakukan di dunia akan ada hisabnya di akhirat.